Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Lebih baik lari pagi biar keringetan daripada lari dari kenyataan yang ada malah jadi keingatan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andika Rijali Fadli Nur Hakim dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan pagi kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi makalah yang telah saya buat yang berjudul Pembentukan Karakter Melalui Menjas Orkes. Sebelum membahasnya, mari kita bahas terlebih dahulu dimulai dari latar belakangnya. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023, terlihat jelas bahwa generasi muda Indonesia diarahkan untuk memiliki keunggulan dalam segi karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, wajar jika semua bentuk pendidikan diarahkan pada pencapaian fungsi dan tujuan nasional tersebut. Termasuk diantaranya pendidikan olahraga. Melalui pendidikan olahraga, generasi muda Indonesia dibentuk untuk menjadi generasi muda yang sehat, kuat, terampil, dan gerak fisik. Di sisi lain, melalui pendidikan olahraga pula, generasi muda Indonesia akan ditempatkan menjadi generasi berkarakter. Nah, dalam hal ini, hasil pendidikan olahraga dapat diketahui secara kasat mata dalam waktu dekat. Sementara hasil akhir pendidikan olahraga secara mental dalam membentuk perubahan karakter tentunya tidak dapat dilihat secara cepat. Berkaitan dengan adanya masalah tersebut, saya pun tertarik untuk menulis sebuah makalah yang bertema pembentukan karakter melalui pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Nah, dilihat dari latar belakang sebelumnya, untuk mempersempit waktu pembahasan makalah itu didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adanya 1. Bagaimana sih peran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dalam pembentukan karakter generasi muda? Yang kedua, bagaimana strategi pembentukan atau membentuk karakter baik generasi muda melalui pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Nah, sebelum menjawab rumusan masalah tadi, dalam penulisan makalah ini juga ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya ialah 1. Mengetahui peran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bagi pembentukan karakter di generasi muda. Yang kedua, mengetahui strategi membentuk karakter baik generasi muda melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah bagian yang integral dari sistem pendidikan yang bersifat menyeluruh. Pendidikan jasmani dalam pelaksanaannya hendak diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Perlu dilandaskan bahwa tujuan pendidikan jasmani bukanlah aktivitas jasmani itu tersendiri, melainkan untuk mengembangkan potensi anak didik melalui aktivitas fisik ataupun jasmani. Nah, pendidikan jasmani merupakan suatu proses yang memanfaatkan aktivitas jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, kognitif, perfektual, dan emosi dalam wadah sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani dirancang untuk dan dilaksanakan dengan strategi dan proses pembelajaran yang baik serta benar, akan mampu berperan dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Aktivitas dan tujuan pendidikan jasmani jauh lebih luas daripada aktivitas dan tujuan pendidikan olahraga. Nah, secara dalam pendidikan olahraga lebih terbatas hanya pada aktivitas yang berbentuk olahraga, sementara itu aktivitas-aktivitas dari pendidikan jasmani lebih luas lagi, yaitu dapat berupa olahraga, aktivitas jasmani, atau lainnya seperti rekreasi, petualangan, aktivitas sosial, dan berbagai macam gerak dasar. Rumusan tujuan umum pendidikan jasmani menurut Rusli Lutan sebagai berikut. Nah, menurutnya meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, cinta sosial, dan toleransi dalam konteks menjemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga yakni menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar dalam pendidikan jasmani, pendidikan karakter bangsa,
dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga, kita bisa kembangkan karakter bangsa, sportivitas, sekaligus merekatkan persatuan bangsa. Dengan dasar tersebut, semua komponen bangsa harus memiliki adil dalam memajukan olahraga nasional. Menurut Ilwan Priyatno tahun 2008 secara normatif dan sebagaimana telah hampir dapat diterima oleh umumnya kita sekalian, pembentukan karakter bangsa merupakan hal yang amat penting bagi generasi muda, bahkan menentukan nasib bangsa di Indonesia yang akan datang. Nah, United Nations organisasi non-pemerintah terakreditasi LSM di PBB tahun 2023 juga menyatakan bahwa olahraga dapat merupakan instrumen yang efektif untuk mendidik kaum muda, terutama dalam nilai-nilai menurut United Nations. Sejumlah nilai yang dapat dipelajari melalui aktivitas olahraga meliputi 1. Cooperation, kerjasama, communication, respect for rules, menghargai peraturan ya, problem solving, memecahkan masalah, understanding, pengertian dan connection with others, menjalin hubungan dengan orang lain, leadership, kepemimpinan, respect for others, menghargai orang lain, value of effort, nah kerja keras. Nah, dalam pembentukan karakter tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Cahill menyebutkan bahwa sepertiga kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan 2/3 sisanya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan memiliki pengaruh yang penting ternyata. Signifikan pada kepribadian manusia, anak dilahirkan melalui asal-usul genetik baik dan akan berinteraksi dengan lingkungan saat tumbuh dan berkembang. Jika si anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kurang mendukung, maka potensi yang dimiliki pun tidak akan berkembang dengan baik. Nah, hal tersebut seiring dengan pendapat Evolve bahwa karakter manusia dapat mengalami perubahan. Menurut Artnival Henry tahun 2028 ada beberapa strategi yang dalam pembentukan karakter, antara lain 1. Keteladanan, memiliki integritas tinggi serta memiliki kompetensi pedagodik, kepribadian sosial dan profesional. Yang kedua ada pembiasaan. 3. Penanaman kedisiplinan dalam usia dini, menciptakan suasana yang kondusif dan integratif influensi. Kesimpulannya, olahraga merupakan salah satu hal alternatif yang dapat dilakukan sebagai alat pembentukan karakter manusia. Olahraga dengan slogan Sport for All merupakan langkah awal yang strategis menunjukkan pembentukan karakter. Pembentukan karakter selain dilandasi oleh budaya nasional juga diwarnai dengan budaya dan ciri khas cabang olahraga yang dilakukan dengan berolahraga. Banyak karakter positif yang terbentuk pada perilaku olahraga tersebut. Melalui olahraga, seseorang akan memiliki tanggung jawab, rasa hormat, dan memiliki kepedulian yang sama. Tak terasa waktu telah berjalan cukup lama ya. Semoga sebelum saya mengakhiri presentasi pada pagi kali ini, saya pernah mendengar sebuah quotes. Dibutuhkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan, 90 hari untuk membentuk gaya hidup, dan 10.000 jam untuk menjadi ahli. So, mulailah dari sekarang, lakukan kebiasaan hal kecil, lalu ubah hidupmu. Saya, Andika Rijali Fadli Nurakin, izin mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi saya. Saya harap kritik dan saran Bapak Ibu yang dapat membangun, membuat saya bisa lebih baik lagi dalam presentasi di lain waktu. Saya harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.